Yes, mic dulu. Dapat dengar? Yes, ada. Dapat dengar? Ya, ada. Hey. Kita sudah akan mulai saja ya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Damai di hati. Hari ini lagi kita ketemu di acara Gen Glogerism buat pemirsa sekalian yang tidak kemana-mana, hanya di rumah saja. Saudara mungkin tidak beribadah tadi siang, mungkin karena kesehatan lagi terganggu, lagi tidak enak badan, saudara bisa mengikuti acara ini dan saya percaya saudara pasti diberkati. Bentar kita akan diteguhkan lagi oleh firman Tuhan yang sudah ada di jauh sana, seorang hamba Tuhan yang tentunya memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita sudah kedatangan tamu, pendeta muda Ibu Debbie Umbas, yang sudah bersama-sama dengan kita. Pendeta muda Ibu Debbie Sumual Umbas. Haleluya, puji Tuhan yang sebentar akan membagikan kita berkat-berkat firman Tuhan, akan menguatkan kita dengan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara pasti akan diberkati oleh penguatan firman Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, kita tidak berlama-lama waktu. Kita segera akan memulaikan dan saya sebagai host, saya akan membuka persekutuan sharing dan praying kita malam hari ini. Dan mari semua kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Bukti nyata Tuhan, hingga pada saat malam hari ini, tangan Tuhan masih menyertai kami. Kami lagi boleh bersyukur, kami lagi boleh berterima kasih karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Biarlah hamba-Mu Engkau urapi dia. Dia bisa berkata-kata seturut maunya daripada Tuhan sendiri. Kami serahkan juga jalannya sharing dan praying malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah tidak terjadi banyak gangguan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang kami puji dan kami permuliakan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan puji Tuhan saudara. Kita segera akan mulaikan. Saya serahkan langsung kepada pendeta muda Ibu Debbie Sumual Umbas. Dipersilakan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dari puji Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Salam dahsyat luar biasa. Salam sehat. Kita percaya kalau sampai saat ini kita ada, ini cuma karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan lewat program yang dilaksanakan oleh Gen Glogerism, yaitu lewat acara Pray and Sharing. Kita percaya, kita semua rindu supaya kita diberkati oleh Tuhan lewat acara ini. Dan puji Tuhan dimanapun pemirsa berada, untuk bisa menikmati berkat Tuhan lewat acara ini,
baik yang ada di seputaran Manado, mungkin ada yang ada di Pulau Jawa sana, di Bandung, di Jakarta, dimanapun Anda berada, yang bisa menikmati acara ini. Saya berkata saat malam hari ini, kita pasti bisa melewati setiap apapun yang sementara kita alami, yang sementara digumuli oleh dunia, bahkan oleh negeri kita, yaitu pandemi COVID-19 yang sementara terjadi, yang masih tanda tanya besar, kapan ini akan berakhir. Tetapi tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita percaya bersama Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Baiklah malam hari ini, mari kita mau fokus untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Lewat, kita akan membaca sebuah nats yang saya sudah persiapkan lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Sekali lagi kita akan baca di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Jadi firman Tuhan yang sungguh luar biasa datang di dalam setiap kehidupan kita malam hari ini, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini berkata tentang kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Jadi ayat ini bisa datang kepada kita sebagai orang percaya. Ini merupakan satu karunia dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi segala perkara. Amin. Jadi Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi segala perkara. Bukan yang lainnya, saudara. Jadi ayat ini dimulai dengan kata apa, saudara? Kalau kita baca dengan saksama dikatakan segala perkara. Haleluya. Segala perkara. Bukan beberapa perkara atau sebagian perkara. Tetapi garis bawahi di sana, segala perkara. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya bisa bertanya mungkin kepada pemirsa pada malam hari ini, siapapun yang bisa menyaksikan siaran ini, siapakah di antara kita yang tidak memiliki masalah? Siapa saudara? Tidak memiliki persoalan, tidak mempunyai perkara. Saudara, tidak mempunyai problema di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya semua orang pasti punya perkara, punya masalah, punya problema, punya hal-hal yang seringkali datang menghimpit di dalam kehidupan kita. Bukan hanya satu, saudara, atau bukan cuma beberapa, tetapi ada banyak sekali perkara atau hal-hal yang datang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya apa, saudara? Salah satunya itu misalnya perkara anak mau masuk sekolah. Ini merupakan tahun fiskal baru. Sekarang anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Ada yang sudah lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, dan mungkin akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi ini merupakan satu masalah, merupakan satu perkara. Ada lagi saudara perkara mungkin pekerjaan, perkara dalam rumah tangga, perkara kebutuhan hidup, bahkan bahan makanan, saudara. Dengan keadaan situasi saat ini, saudara, hal-hal yang seperti ini, saudara, yang seringkali datang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, seringkali memberikan suatu perasaan yang khawatir, rasa takut, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, setiap orang pada intinya memang mempunyai perkara, mempunyai masalah. Masing-masing kita memiliki semuanya itu. Baik perkara mudah, perkara yang sulit, perkara yang besar, perkara yang kecil, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semuanya saudara saya percaya pasti kita akan lewati di dalam kehidupan kita. Termasuk saudara apa, saudara?
segala sakit penyakit mungkin yang sering datang dalam kehidupan kita, itu merupakan satu persoalan, saudara. Merupakan satu masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Apa terlebih saudara yang saya kasih dalam Tuhan, persoalan, pergumulan, masalah yang besar, yang sementara dialami oleh dunia ini, sementara dialami oleh bangsa kita, yaitu adanya pandemi COVID-19, yaitu virus corona, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi saudara harus ingat bahwa ayat ini menjadi jaminan bagi kita orang yang percaya. Amin. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita harus imani, kita harus percaya sungguh bahwa ayat ini menjadi jaminan bagi kita orang yang percaya kepada kasih karunia dan kuasa Tuhan. Bahwa segala perkara itu yang telah kita lewati, misalnya sakit penyakit, persoalan pergumulan dalam rumah tangga, seperti yang saya sudah kemukakan tadi, saudara, bahwa itu semua pasti kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Kita dapat tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sadari bahwa segala perkara dalam hidup ini hanya dapat kita tanggung di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, saudara. Karena apa, saudara? Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, saudara. Karena apa, saudara? Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak akan mampu. Karena saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita akan merasa kecewa, putus asa, kehilangan semangat, dan harapan, saudara. Tetapi saudara, kalau kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti bisa. Amin, saudara. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti bisa. Dia memampukan kita untuk menghadapi dan mengatasi semua perkara, persoalan, masalah, ujian, dan lain sebagainya di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, di sana berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jelas firman Tuhan, saudara, datang mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kemampuan kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kepintaran kita. Tetapi ajarkan firman Tuhan lewat Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7. Bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita ingat beberapa tokoh di dalam firman Tuhan, saudara. Ingat Daud, saudara, dia mampu menang. Dia mampu mengatasi Goliat yang kuat, yang gagah, yang hebat. Dia boleh mendapatkan kemenangan. Daud bisa mampu menang mengalahkan Goliat. Karena apa? Karena dia menanggung perkara itu di dalam Tuhan. Dia membawa semuanya kepada Tuhan. Ayub, saudara. Kita ingat Nabi Ayub. Dia adalah seorang nabi yang saleh, yang jujur, yang takut kepada Tuhan. Yang selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Tetapi dia harus menghadapi pergumulan yang berat. Menghadapi persoalan yang sangat berat. Ada perkara yang luar biasa yang Tuhan izinkan dia alami. Tetapi apa yang dia andalkan, saudara? Dia mengandalkan Tuhan.
Dia mampu, dia sanggup menanggung penderitaan yang begitu berat. Karena ia menanggungnya di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya, Tuhan yang mana dulu? Tuhan siapa dulu yang bisa meluputkan, yang bisa memberi kekuatan, kemampuan kepada Ayub dan Daud, sehingga mereka mampu menanggungnya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau berkata kepada saudara malam hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Daud, Ayub menanggungnya di dalam Tuhan Yesus. Benar, mereka menanggungnya di dalam Tuhan Yesus, saudara. Karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang keempat, di sana berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari yang segala yang telah dijadikan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Ayub dan Daud di perjanjian lama, mereka bisa menanggung semuanya, saudara. Apa yang Tuhan izinkan mereka alami, peperangan, pergumulan, penderitaan, mereka menanggungnya di dalam Tuhan Yesus. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah sendiri yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada ayat pokok tadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, saudara. Ayat ini, saudara, dinyatakan kepada kita semua bahwa berbicara bahwa bersama dengan Tuhan. Lewat tema kita pada malam hari ini, kembali kepada ayat ini, kepada kita semua yang bisa menikmati, mendengar, bisa bersama-sama dalam acara ini. Kita berkata, lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bersama Tuhan kita pasti bisa. Katakanlah pada diri kita dengan penuh iman, saudara. Katakan kepada diri kita, kepada pribadi kita, saya pasti bisa. Saya pasti bisa menanggung semua perkaraku, melewati setiap pergumulan, melewati setiap persoalan, melewati setiap tantangan, melewati setiap sakit penyakit yang kita alami, saudara. Terlebih saat-saat ini, di tengah-tengah pergumulan yang berat, yang sementara dialami oleh bangsa kita, saudara. Pandemi COVID-19 seolah-olah membuat kita merasa takut, merasa khawatir, merasa seolah-olah tidak ada lagi ruang yang lebih luas lagi untuk kita bergerak. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, saya pasti bisa. Karena ada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Ada Tuhan Yesus. Jangan kita takut menghadapi kehidupan ini. Karena apa, saudara? Hidup kita ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau orang bersama dengan Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut, saudara. Karena saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-13 di sana berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah meluaskan pencobaan-pencobaan itu kita alami, tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena ketika kita diizinkan oleh Tuhan mengalami pencobaan-pencobaan itu, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan, Yesus Kristus, yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita dimampukan untuk menghadapi setiap pencobaan. Kita dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup dengan kekuatan kuasa dan kasih karunia
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Dia menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Dia menyediakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Dia menyediakan pertolongan yang ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga kita mampu menanggung segala perkara dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hidupmu saat ini? Apa yang menjadi tantanganmu pada saat-saat ini, saudara? Mungkin ada di antara kita menjadi satu pergumulan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi semuanya itu, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, saudara. Jangan sekali-kali kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita pasti tidak akan mampu, kita pasti akan kecewa, kita pasti akan merasa tidak berdaya. Karena firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Tetapi jaminan firman Tuhan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kita hadapi saat ini, hanyalah kita akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan atau tantangan yang kita hadapi, mari saudara, kita bawa di kaki Tuhan. Haleluya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau bersandar. Kita senantiasa berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita untuk mengatasi dan melewati semuanya dengan penuh kemenangan, saudara. Dengan penuh kemenangan yang gilang gemilang. Kita tahu bersama bahwa Raja Daud, ketika dia mengandalkan Tuhan, dia membawa setiap apapun yang menjadi pergumulan hidupnya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, saudara, dia berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya yang kudus. Haleluya, saudara. Kita harus aminkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Jadi satu hal juga yang harus kita perlukan di dalam hidup ini, bahwa kita harus memiliki kekuatan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Tanpa Roh Kudus kita akan mengalami kegagalan. Tanpa Roh Kudus kita akan mengalami kekecewaan. Tanpa Roh Kudus kita akan jatuh. Kita akan kalah. Tetapi saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, katakan di sana bahwa menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya yang kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya malam hari ini ketika kita menikmati mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa datang dalam kehidupan kita, saudara, kita pasti bisa. Perkatakanlah dengan iman, saya pasti bisa melewati, menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Karena saudaraku yang sakit dalam Tuhan, sekali lagi saya berkata, bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan buat kita semua yang bisa menikmati akan acara ini, yang bisa menikmati akan kebenaran firman Tuhan lewat acara ini. Dan mari kita minta kekuatan kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian, saudara, akan memberikan pemahaman yang lebih lagi untuk kita bisa mengerti maksud firman Tuhan itu yang selalu ada, yang selalu datang dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya berkat penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa yang dari surga, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan damai sejahtera daripada Tuhan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan.
Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada host yang akan puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya percaya Amen. pemirsa yang ada diberkati oleh Tuhan. Saya pribadi juga diberkati, dikuatkan, diteguhkan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, diingatkan oleh pembawa firman tadi, di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan kita tidak akan mampu. Dan puji Tuhan saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan, dan nanti Ibu Pendeta Muda Debbie Sumual Umbas akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mensyukuri akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang selalu berharap dan bersandar kepadamu. Nyata kasih dan setia-Mu Tuhan, sampai detik ini kami boleh menikmati kehidupan ini lewat kesehatan, kekuatan yang selalu Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dapat lagi memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh lagi dapat menikmati akan firman-Mu lewat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat acara Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar, boleh memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Seberapa banyak yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa mengajar kami, supaya kami selalu menaruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami hanya selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau selalu meteraikan di dalam kehidupan kami, lewat kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami mampu mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di kesempatan malam hari ini Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami yang ada, mulai dari pemerintah pusat,
Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, DPR, MPR yang ada, Polri, TNI, Tuhan. Berkati Tuhan pemerintah kami di tengah-tengah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biar mereka boleh menjalankan semuanya itu Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua mereka Tuhan dengan kekuatan-Mu. Biar mereka Tuhan dapat mengatasi setiap apapun persoalan pergumulan yang sementara dialami oleh negara dan bangsa kami, yaitu pandemi COVID-19. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mau berkemurahan di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Pulihkan negara kami Tuhan, biarlah virus corona ini cepat berlalu dan kami semua bebas menjalankan aktivitas kami. Terlebih Tuhan kami rindu kami mau beribadah kepada Tuhan dengan penuh kebebasan, sehingga ada sukacita, iman, damai, sejahtera boleh Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh pemerintah yang ada di daerah provinsi-provinsi, Tuhan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, yang ada di kota, kecamatan, kelurahan, sampai di desa-desa. Kami serahkan semua pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga kepadamu Tuhan, untuk Tuhan, pasien-pasien yang sudah positif virus corona, dimanapun mereka berada Tuhan tolong, berkemurahanlah dalam kehidupan mereka Tuhan, angkat sakit penyakit mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, agar supaya mereka boleh mengalami mujizat yang berasal daripada Tuhan, mereka juga boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati para medis Tuhan, dokter, perawat yang menangani Tuhan, akan Tuhan pasien-pasien yang sudah terinfeksi virus corona Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan di dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh kerjakan semuanya dengan tulus, sehingga Tuhan, mereka boleh diberikan kekuatan, bahkan kemampuan oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati kami semua yang sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Kesehatan, kekuatan Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami semua, agar supaya kami boleh mengalami mujizat-mujizat Allah. Kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan tetap mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa permohonan dan syukur kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang dahsyat, yang sudah menguatkan kita malam hari ini. Haleluya, luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Dan puji Tuhan saudara, di sini sudah banyak sekali pemirsa yang menyampaikan komen-komennya, memberi penguatan. Di sini ada Pemudi Maria Tauran, ada Ibu Olga Oro, ada Jessica David, puji Tuhan. Ada juga teman saya ini dari Jakarta, Bapak Luki Mailangkai, amin. Ada juga di sini tadi Ibu Meiske Kencem yang sudah memberikan emotnya. Kemudian juga ada Ibu Selvi David, puji Tuhan. Dia sangat baik, Tuhan Yesus sangat baik. Dan di sini juga Ibu Selvi David juga ada komen selanjutnya, bersama Yesus saya mampu menghadapi hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Ada juga tadi yang sudah nonton, Bapak Oscar Sayo, Bapak Yoakim, ada Ibu Femi, amin. Dan ini ada saudara saya, Bro Rocky. NU, selamat hari jadi katanya. Terima kasih, Bro Rocky. Oh iya, itu. Kemudian di sini ada Gogen, ada Ibu Elvira, amin. Puji Tuhan. Bersama dengan Tuhan saya pasti bisa. Haleluya, puji Tuhan. Dan banyak lagi pemirsa tadi yang ada juga di sini yang baru masuk, Ibu Imelda.
Joakim Usuk. Praise the Lord. Haleluya, puji Tuhan. Ada Ibu Femi, Maria, Motuluk Marentek, amin. Ibu Rehuela Tauran, amin, haleluya. Ada juga yang sedang nonton Bapak Ferry Sayo, Bapak Paulus Moniaga, haleluya, puji Tuhan. Dan masih banyak lagi yang saya mungkin tidak sempat baca, saya tidak sempat lihat. Dan saya percaya saudara yang mengikuti program ini malam hari ini memang malam yang luar biasa. Firman Tuhan diberitakan secara luar biasa, saya diberkati dan saya percaya pemirsa sekalian yang mendengarkan juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan masih ada waktu di sini dan ada persembahan pujian dari keluarga hamba Tuhan. Dipersilakan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan persembahan pujian dari keluarga hamba Tuhan. Memang keluarga hamba Tuhan ini punya talenta suara yang luar biasa, saudara. Amen. Saya senang sekali mendengarkan puji-pujian dari keluarga hamba Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan di sini juga masih ada yang masuk tadi dari Bapak Yudi Fianto David. Ini komennya salamate umure amanaudu. Dalam kurung selamat umur panjang. Oh, ini bahasa Nusa Utara ini. Bahasa Nusa Utara, selamat umur panjang, salamate umure manaudu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Yudi yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun. Amen. Dan puji Tuhan, banyak juga teman-teman yang mengucapkan selamat ulang tahun. Dan hari ini adalah hari ulang tahun saya.
Tuhan izinkan lagi genap usia 41 tahun, dan puji Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang menguatkan, bukan karena saya tahu menjaga diri, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Dewi Sumual Umbas yang sudah melayani yang secara luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Dan di sini ada pokok doa dari pemuda Dio Manopo yang baru dioperasi usus buntu, proses pemulihan. Baru selesai dioperasi, nanti sebentar Ibu Dewi Sumual Umbas akan berdoa untuk pokok-pokok doa. Pemuda Dio Manopo untuk pemulihan setelah operasi usus buntu. Dan Ibu Devita Raranta yang tadi masuk rumah sakit lagi. Supaya ditopang dalam doa, supaya bisa pulih, dikuatkan, dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan puji Tuhan, nanti Ibu Dewi Sumual Umbas akan berdoa sekalian dengan doa tutup. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa bahwa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, karena mujizat masih ada sampai saat ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, memanjatkan puji dan syukur limpah terima kasih kepadamu, karena Tuhan Engkau luar biasa baik dalam kehidupan kami. Di dalam kami mengikuti acara ini Tuhan, kami boleh merasa kami boleh diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Dan Tuhan, ada pokok doa yang kami hendak sampaikan kepadamu dengan penuh ketulusan hati kami, dengan penuh kerendahan hati kami. Kami bermohon kepadamu Tuhan, Engkau melihat Tuhan. Saat ini Tuhan kami angkat di dalam doa untuk Tuhan Adi Dio Manopo Tuhan. Dalam proses pemulihan setelah dioperasi. Tuhan kami percaya Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Bagi Tuhan tidak ada satu yang perkara yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan kami percaya Tuhan lewat kesempatan ini, lewat doa dan permohonan kami. Tuhan mari Engkau pulihkan Tuhan adik Dio Manopo ini Tuhan. Sembuhkan secara luar biasa Tuhan. Bekas-bekas operasi, luka-luka yang ada Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biar darah Yesus yang berkuasa memberikan pemulihan yang sempurna. Begitu juga dengan Ibu Raranta Tuhan yang saat ini sudah masuk lagi rumah sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Tuhan menolong Ibu Raranta ini Tuhan. Biar dia juga boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, mujizat yang berasal daripada Tuhan. Dia boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia boleh menyaksikan betapa Engkau luar biasa di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami terlalu yakin. Setiap doa orang benar, bila didoakan dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh, akan besar kuasanya. Dan kami imani itu pasti akan terjadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang percaya, setia, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami berterima kasih malam hari ini lewat acara Glogerism ini Tuhan. Kami boleh diberkati secara luar biasa oleh Tuhan lewat acara ini. Tetap kami berdoa untuk Tuhan Glogerism Tuhan, biar tetap maju, boleh berkembang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan boleh menjadi berkat Tuhan lewat acara ini. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kelangsungan hidup kami hanya taruh ke dalam tangan Tuhan. Di mana dan kemanapun kami pergi berada Tuhan. Di tengah-tengah kami Tuhan menghadapi keadaan dunia, keadaan akhir zaman ini yang penuh dengan tanda tanya. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti bisa menghadapi setiap tantangan pergumulan yang ada. Terlebih Tuhan untuk virus corona ini Tuhan. Kami percaya
kami akan dilindungi oleh Tuhan. Kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami ada perlindungan, ada kekuatan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Siapapun yang bisa menikmati acara ini, semua diberkati oleh Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami Tuhan, serta kami akan mengakhiri menutup acara pada malam hari ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita sudah di ujung acara kita. Dan saya sebagai host dari Gen Glow Gerisi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Muda Ibu Debbie Sumual Umbas yang sudah menguatkan kita, memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya merasa diberkati. Kita pasti bisa. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemudi Priski tadi, ada pemudi Vena, dan ada Oma yang luar biasa. Oma Alce yang sudah berumur 80 tahun. Luar biasa. Halo Oma. Selamat ulang tahun. Keberapa? Ya, 41. Oh, puji Tuhan. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Iya. Puji Tuhan. Ya. Iya, haleluya, puji Tuhan. Dan sehat-sehat. Kita semua senang-senang di sini melihat keadaan Oma di sana yang kuat, sehat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada setiap pemirsa yang sudah bersama-sama. Dan saya percaya firman Tuhan yang sudah terlepas tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang sudah terlepas, ya pasti akan membawa hasil. Karena itu adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Dan demikian program untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Semoga pembicara juga bisa sukses dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun yang dikerjakan. Bersama keluarga, suami, dikuatkan, disehatkan. Puji Tuhan. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi minggu depan pada waktu dan jam yang sama. Jam 7 malam. Kalau saudara tidak ada kegiatan atau tidak kemana-mana, saudara bisa ikuti. Dan minggu depan kita akan mendengarkan pembicara yang berbeda. Yang tentunya akan menguatkan kita semua. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.